Halo, bersama dengan saya Randy, NIM 182170006. Sekarang saya akan menjelaskan step satunya, yaitu yang pertama adalah ini bagian 1, step 1, yaitu memilih model, referensi, viewpoint, dan tool yang akan digunakan. Langkah-langkahnya adalah meninjau kembali dan memvalidasi prinsip dari teknologi, kemudian memilih sumber daya arsitektur teknologi yang relevan, misalnya reference modelnya, polanya, dan lain-lain dari arsitektur repository berdasarkan business driversnya, stakeholders, dan masing-masing concern mereka. Nah, kemudian kita memilih viewpoint arsitektur teknologi yang relevan yang memampukan si arsitek enterprise ini mendemokan bagaimana setiap concern dari stakeholder itu diaddress gitu, dijabarkan dalam arsitektur teknologinya. Dan selanjutnya adalah mengidentifikasi alat dan teknik yang akan digunakan untuk mengcapture, memodelkan, menganalisis maupun mendokumentasikan arsitektur tersebut. Bergantung pada tingkat kerumitannya, ini bisa jadi sebuah dokumen spreadsheet yang simple aja, atau menggunakan tool modeling yang udah advance banget atau yang tingkat lanjut. Oke, selanjutnya kita masuk ke 1.1, yaitu adalah menentukan proses modeling secara keseluruhannya. Jadi untuk setiap viewpointnya, pilih model yang dibutuhkan untuk mendukung suatu view yang dibutuhkan, misalnya menggunakan tool atau metode yang tadi sudah kita tentukan. Nah, pastikan bahwa semua concern dari stakeholder ini sudah dijabarkan atau sudah kita pertimbangkan ya. Jadi kalau misalnya belum, ini kita perlu membuat model yang menjabarkan setiap concern dari stakeholder tadi yang belum dipertimbangkan, atau opsi keduanya adalah dari model yang sudah kita buat tadi kita tambahkan sesuatu sehingga memenuhi concern dari stakeholdernya. Nah, pada bagian ini proses yang direkomendasikan untuk mengembangkan arsitektur data adalah yang pertama, kumpulkan model yang berkaitan dengan data pada arsitektur bisnis dan arsitektur aplikasi saat ini. Kemudian rasionalisasikan kebutuhan data dan selaraskan dengan katalog data enterprise yang ada dan modelnya. Ini memungkinkan pengembangan dari sebuah inventory data atau inventaris data dan hubungan antara entity atau matrisnya nanti. Kemudian perbarui dan kembangkan matriks dalam arsitektur dengan mengaitkan data pada layanan bisnis, fungsi bisnis, hak akses, dan aplikasi yang sesuai. Kemudian elaborasikan view pada arsitektur data dengan memeriksa bagaimana data itu dibuat, didistribusikan, dimigrasikan, diamankan maupun diarsipkan. Selanjutnya kita masuk ke bagian 1.2, yaitu mengidentifikasi katalog yang dibutuhkan pada data building blocks. Nah, inventaris data pada suatu organisasi adalah katalognya. Jadi kemudian kita ambil layanan bisnis atau diagram informasi bisnis dari arsitektur bisnis, kemudian kita trace back atau lacak kembali dari aplikasi ke fungsi bisnisnya ke entitas datanya. Nah, kemudian hasilnya dapat kita buat menjadi sebuah inventaris data yang dibutuhkan untuk mendukung arsitektur visionnya. Nah, pada bagian ini katalog yang perlu dipertimbangkan untuk pengembangan pada data arsitektur adalah katalog entitas data atau komponen data. Selanjutnya pada bagian 1.3 adalah mengidentifikasi matriks yang dibutuhkan. Nah, matriks di sini menyatakan sebuah hubungan inti antara entitas model yang berkaitan. Matriks merupakan sumber informasi untuk pengembangan diagram dan juga merupakan sumber daya kunci atau key resource untuk menilai dampaknya nanti. Nah, dalam tahap ini sebuah entitas matriks aplikasi dapat diproduksi untuk memvalidasi pemetaan. Kemudian dari sini kita bisa mendapatkan bagaimana data itu dibuat, data itu dikelola, diubah, diserahkan pada aplikasi lain, digunakan pada aplikasi lain, dan lain sebagainya. Nah, pada bagian ini kita juga akan menemukan beberapa kesenjangan nantinya. Kesenjangan ini misalnya ada entitas yang tidak pernah dibuat oleh sebuah aplikasi atau dibuat tapi tidak digunakan. Nah, ini kita catat aja nih nanti untuk pengembangan lebih lanjut pada gap analysis. Nah, matriks berikut perlu dikembangkan matriks berikut perlu dipertimbangkan untuk pengembangan pada data arsitektur.
yaitu data entity atau business function yang menunjukkan bagaimana data mana ini mendukung fungsi yang mana, kemudian fungsi bisnis mana ini mempunyai data yang mana. Nah, kemudian ada juga yang kedua, business service atau information yang kita kembangkan pada bagian business architecture. Kemudian ada application atau data yang nanti dikembangkan pada fase application atau data architecture. Nah, step 1.4 adalah mengidentifikasi diagram yang dibutuhkan. Nah, diagram yang memberikan informasi dari beberapa sudut pandang ini ada beberapa contoh yang kita berikan. Misalnya ada conceptual data diagram, logical data diagram, kemudian ada data dissemination diagram, data security diagram, data migration diagram, dan ada juga data lifecycle diagram. Selamat sore, perkenalkan, nama saya Fathir Anwar Rahman, NIM 182-17005. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa tahapan dalam mengembangkan arsitektur enterprise pada fase C1 atau khususnya terdapat pada information system architecture terkait dengan domain data. Oke, jadi saya akan menjelaskan dimulai dari tahapan 1.5, di mana di sini akan dilakukan identify terkait dengan kebutuhan apa saja yang bakal dibutuhkan untuk domain data itu sendiri. Oke, jadi pada tahapan ini akan dilakukan beberapa langkah untuk mendefinisikan kira-kira requirement apa saja yang bakal dibutuhkan oleh pengembangan arsitektur enterprise untuk mencapai kondisi target yang diinginkan. Jadi setelah diagram, matriks dan juga katalog dari data arsitektur dibuat, maka langkah yang dapat dilakukan adalah untuk menetapkan kebutuhan terkait data yang untuk mencapai target arsitektur ini. Nah, kebutuhan yang dimaksud ini harus mencakup beberapa hal. Di sini terdapat 3 poin. Yang pertama adalah terkait dengan kebutuhan dari domain itu sendiri. Yang kedua adalah kebutuhan dari input untuk arsitektur aplikasi dan juga teknologi. Yang ketiga adalah terkait dengan kebutuhan data sebagai panduan agar solusi yang dikembangkan selanjutnya, yakni adalah aplikasi dan teknologi, memang benar berdasarkan kepada kebutuhan arsitektur. Sehingga kebutuhan data ini dapat memberikan guidance yang jelas kepada pengembang solusi berikutnya. Kemudian kebutuhan ini harus mencakup 2 aspek utama. Ini adalah terkait dengan kebutuhan fungsional data dan juga kebutuhan non-fungsional. Fungsional ini lebih fokus kepada terkait dengan data tersebut akan diproses seperti apa saja. Sedangkan yang terkait dengan non-fungsional akan lebih berfokus kepada bagaimana kira-kira data tersebut dapat dikelola dengan lebih baik pada perkembangan arsitektur enterprise ini. Dan langkah kedua adalah terkait dengan mengembangkan baseline dari data arsitektur. Nah, di sini deskripsi dari baseline ini sangat penting dikembangkan karena berguna untuk sebagai dukungan atau sebagai landasan para pengembang arsitektur untuk mengembangkan solusi yang ingin dicapai khususnya pada domain data. Nah, di sini pada deskripsi ini akan dijelaskan terkait dengan building blocks apa saja yang membahas mengenai data pada arsitektur repository yang dibuat pada fase preliminary sebelumnya. Nah, kemudian tingkat kedalaman yang dibahas dari dokumen baseline data ini akan sangat dipengaruhi atau sangat disesuaikan dengan kondisi pengembangan karena solusi ini harus sesuai dengan kondisi yang ada pada perusahaan sekarang dan juga harus tepat guna. Kemudian setelah kita menentukan deskripsi dari baseline data arsitektur, maka kita juga harus menentukan deskripsi dari data arsitektur yang berupa targetnya seperti apa. Target di sini merupakan landasan arsitektur data yang akan digunakan lebih lanjut untuk pengembangan arsitektur aplikasi dan juga teknologi. Sebelum untuk menempuh aplikasi teknologi, maka data harus di-define terlebih dahulu. Nah, pada tahapan ini, deskripsi dari target arsitektur data adalah akan mencakup untuk dukungan terkait dengan pengembangan arsitektur vision dan juga target business architecture. Jadi pada deskripsi target ini kurang lebih sama seperti tahapan sebelumnya, yakni adalah terkait dengan identifikasi building blocks pada arsitektur repository yang tadi dibuat pada dokumen sebelumnya, yakni adalah preliminary. Nah, deskripsi yang dituliskan atau diturunkan pada fase ini juga akan tergantung oleh dokumen atau fase sebelumnya, yakni adalah terkait dengan baseline data arsitektur.
Sedalam apa sih pengembang arsitektur ini harus mengembangkan solusi atau arsitektur dari data ini adalah terkait sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan itu sendiri agar dapat dikembangkan disesuaikan dengan pengembangan solusi selanjutnya, yaitu adalah aplikasi dan juga teknologi itu sendiri. Perkenalkan, saya Muhammad Riti Hilmi, NIM 182171025. Jadi pada tahap 4 yaitu perform gap analysis, lakukan analisis kesenjangan pada baseline dan target arsitektur. Pertama, lakukan analisis trade-off. Pada keduanya, kemudian pastikan bahwa model arsitektur dengan prinsip tujuan dan batasan arsitektur, kemudian tuliskan semua perubahan viewpoint pada arsitektur repository. Terakhir, pastikan bahwa model pada arsitektur itu memenuhi semua requirement. Kemudian yang kelima adalah identify candidate roadmap components. Jadi pertama, tentukan aktivitas-aktivitas yang perlu dilakukan untuk mencapai arsitektur target, kemudian diurutkan sesuai prioritas, dan terakhir bentuk roadmap untuk data architecture. Nah, roadmap ini nantinya akan digabungkan dengan roadmap-roadmap lain pada tahap opportunities and solutions. Kemudian tahap ke-6 adalah resolve impacts. Setelah data architecture-nya dibuat, harus dipahami juga dampaknya, dia akan berdampak kemana dan dia menjadi dampak dari yang mana gitu. Nah, jadi pertama, apakah data architecture berpengaruh pada arsitektur yang sudah ada? Atau apakah ada perubahan baru yang berpengaruh pada data architecture ini? Apakah ada pekerjaan lain yang dapat dimanfaatkan untuk mengerjakan DA? Apakah arsitektur ini mempengaruhi proyek yang sedang atau akan dikerjakan? Dan terakhir, apakah arsitektur ini dipengaruhi oleh proyek lain yang sedang atau akan dilakukan? Ya, selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Jason Alfiantanto dengan NIM 182171004. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai Information System Architecture yang berisi dengan data domain, dan fase yang akan saya bahas yaitu adalah step 7 sampai dengan step 9. Pertama, kita akan bahas mengenai step 7 yaitu Conduct Formal Stakeholder Review. Di step ini kita akan periksa motivasi awal untuk proyek arsitektur dan juga statement dari arsitektur work terhadap arsitektur teknologi yang diajukan. Kita juga harus pastiin tujuan dari formal stakeholder ini bisa mensupport pekerjaan arsitektur domain. Dan untuk pembaharuan teknologi arsitektur itu dilakukan hanya apabila dibutuhkan saja. Selanjutnya kita akan masuk ke step 8 yaitu finalize arsitektur. Yaitu kita akan memfinalisasi arsitektur yang sudah kita desain dan buat untuk proyek ini, dan langkah-langkah yang akan dilakukan itu ada 6. Pertama itu, pilih standar untuk setiap blok bangunan yang sesuai dengan arsitektur repository. Yang kedua, dokumentasi setiap blok bangunan. Yang ketiga, lakukan cross-check terakhir terhadap tujuan bisnis. Yang keempat, dokumentasikan laporan akhir dari requirement traceability. Yang kelima, dokumentasikan mapping final dari arsitektur dalam arsitektur repository. Pilih mana yang bisa digunakan kembali dan tidak. Yang keenam, finalisasi seluruh work product seperti gap analysis. Selanjutnya itu ada step 9 atau step terakhir yaitu create architecture definition document. Dokumentasikan rasionalisasi dari building block decision dalam dokumen definisi arsitektur. Siapkan bagian teknologi dalam dokumen arsitektur definition yang isinya atribut dan fungsionalitas yang fundamental. Atribut ini harus semantik, tidak ambigu, dan juga mengandung kapabilitas security serta pengaturan. Yang kedua yaitu building block yang dependen dengan fungsionalitas dan nama interface. Yang ketiga itu dapat interface. Set kepilih yang tersedia isinya berupa API, format data, protokol, serta interface hardware atau standar. Dan yang terakhir yaitu penampilan entitas bisnis atau organisasi dan kebijakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, dan berikut ada referensinya. Kami melihat web open group untuk melihat apa saja step-step yang harus dilakukan dalam fase C yaitu data arsitektur. Sekian dan terima kasih.